بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita bersilaturahim setelah melaksanakan sholat ruku dan sujud secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan hidup bagi kita semua. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, izinkan kami untuk kembali mengulangi penafsiran surah Al-Balad yang merupakan surah yang ke-34 sebelum surah Qaf dan setelah surah At-Tariq secara urutan tertulisnya, atau di urutan ke-90 secara urutan turunnya sebelum surah Asy-Syams dan sesudah surah Al-Fajr. Kenapa kami perlu mengulangi? Karena memang pada dasarnya Al-Quran secara bahasa artinya pengulangan. Al-Quran diambil dari kata qara'a. Qara'a itu artinya membaca. Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Alaq, di situ Allah juga mengulangi kata Iqra. Ya. Iqra itu kan diulangi dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, satu. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Nah, itu dua kali. Artinya ya Al-Quran itu harus diulangi gitu ya. Jadi kalau udah disampaikan ya diulangi lagi. Jadi jangan apa istilahnya malu untuk mengulanginya gitu. Dan memang secara bahasa qara'a itu diambil dari quru, qaf, ra dan alif. Qur'un artinya hitungan yang terulang. Dan juga secara makna, secara apa ya? Secara tujuan Al-Qur'an ya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Ankabut misalnya, Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi." Bacalah, kan di situ maknanya bacalah. "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Nah, kalau kita perhatikan kata utslu, dan itu juga disebutkan terkait dengan fungsi baginda Rasulullah atau tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan seterusnya. Diambil dari kata tala. Ternyata tala atau talawa itu maknanya mengikuti. Jadi membaca Al-Quran itu tujuannya adalah untuk diikuti. Sehingga bacaan, ketika proses membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca seperti membaca novel, sekali baca sudah selesai, tidak disentuh lagi, tidak. Tetapi Al-Quran dibaca dengan kata utslu tadi itu tidak lain adalah tujuannya untuk diikuti. Maka perhatikanlah ketika kita barusan membeli barang yang mewah, penting dan agak susah untuk dioperasikan, kan gitu. Maka otomatis kita akan membaca apanya? Buku petunjuk, buku manual petunjuk. Maka ketika kita membaca buku manual petunjuk itu, maka akan kita perhatikan
setiap kata, kemudian kita menyamakan sama nggak dengan bendanya, gitu kan? Bahkan kita berulang kali membacanya, kemudian mengeceknya, mengaplikasikannya. Jadi ada pengulangan di situ. Itulah makna utslu atau tilawah. Maka di dalam bahasa Arab, tilawah itu selalu dikesankan bacaan yang mulia atau penting, ya. Bacaan yang mulia atau penting. Maka Al-Quran hanya disematkan kepadanya kata tilawah, atau tilawah hanya disematkan kepada Al-Quran. Gak ada kita bilang tilawah matematika, gak ada. Tilawah novel, gak ada. Yang ada pasti tilawah Al-Quran. Boleh gak Al-Quran diganti? Misalnya tilawah kemudian Al-Qurannya diganti dengan benda lain misalnya, gak cocok. Karena secara makna tilawah itu artinya bacaan yang mengandung hal-hal penting dan tujuannya untuk diikuti. Gitu. Maka pada saat kita tilawah, ya itu tadi perlu ada pengulang. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi imam kita Ustaz Anwar, terima kasih, jazakumullah khair, sudah mengawali membaca surah Al-Balad di rakaat kedua, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad, ya. Artinya aku bersumpah, ya, atau demi, karena yang berbicara ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah yang bersumpah, ya, demi al-balad, negeri, ya. Tentunya sepakat para ulama tafsir bahwa yang dimaksud di sini adalah Makkah Al-Mukarramah, Ummul Qura. Hanya saja Allah tidak menghadirkan langsung kalimat Makkah, karena Allah ingin meletakkan kesempatan bagi setiap manusia untuk bisa menjadikan negara-negaranya atau negeri-negerinya persis seperti Mekah, ya. Jadi cukup Allah memberikan prototipe, kemudian silahkan ikuti, sehingga tidak ada semacam tidak ada semacam tauqifi. Artinya Allah tetapkan hanya Makkah saja yang seperti ini, lalu negeri-negeri yang lain tidak punya kesempatan untuk dijadikan sebagai bahan sumpahan. Tentunya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau seandainya hanya Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menggunakan al-balad, tetapi la uqsimu bihadhil Makkah. Dengan begitu harusnya. Meskipun para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-balad di sini adalah Makkah. Artinya, boleh saja suatu saat nanti ada negeri-negeri lain yang sama sifatnya dengan Makkah. Boleh jadi ya IKN nantilah begitu, ya. Nggak tahu ya, negeri Indonesia suatu saat nanti, mudah-mudahan, ya. Asalkan kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam surah Al-Balad ini terpenuhi. Dan memang kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, Al-Quran itu diturunkan kepada umat terakhir ini, didesain oleh Allah untuk mengubah cara pandang umat terakhir ini untuk terus membangun peradaban, untuk terus membangun peradaban. Saya baca di dalam kitab Al-Khawatir Al-Quraniyah karangan Amru Khalid, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan surah yang kedua di juz pertama? Itu adalah surah Al-Baqarah. Dan kalau kita perhatikan di surah Al-Baqarah, secara umum temanya adalah masalah bagaimana membangun negeri ini, membangun negeri. Makanya diawali dengan konsep karakteristik manusia yang ada di setiap negeri, mulai dari orang yang bertakwa, kemudian orang yang munafik, kemudian orang yang kafir, ya. Itu pasti ada dalam setiap negara, pasti ada itu. Ada orang yang memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran, yang mengusung kebenaran. Yang kedua, ada kelompok yang sebaliknya tidak mengusung kebenaran, menafikan kebenaran. Dan yang ketiga adalah orang yang abu-abu, tergantung kepentingannya kemana.
kalau kepentingannya lebih berat kepada kebenaran, maka dia berkiblat kepada kebenaran. Tetapi ketika kepentingannya lebih banyak ke arah kebatilan, maka dia akan bergabung dengan kelompok batil, kan begitu. Pasti tiga aja ini. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu konsep kepemimpinan. Ya, diawali dengan kepemimpinan Adam alaihi salam. Lalu selanjutnya kepemimpinan Bani Israel, ya, dengan para nabi-nabi yang pernah diutus di kalangan Bani Israel. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa sebagian besar nabi yang pernah diutus yang kita ketahui di dalam Al-Quran yang 25 orang, itu kebanyakan berasal dari Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan di dalam hadis Rasulullah, ya, Rasulullah menyampaikan kana Banu Israel yasusuhumul anbiya. Bahwasanya Bani Israel itu dipimpin, yasusuhum, ya, yasusuhum itu artinya diambil dari kata siasa. Yasusuhum, dipimpin oleh para nabi. Kana Banu Israel yasusuhumul anbiya. Bahwasanya dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kemudian terakhir yang dibahas di dalam surah Al-Baqarah itu adalah kepemimpinan Ibrahim alaihissalam. Kepemimpinan Ibrahim alaihissalam. Jadi ada 3 kepemimpinan yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Maka saudara-saudaraku, kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang membaca petunjuk bagaimana membangun sebuah. Nah, baik, kembali lagi. Nah, apa saja syarat agar negara tersebut atau negeri tersebut menjadi negeri yang kuat? Kalau kita kembalikan kepada sifat-sifat Makkah, ya. Pertama, Makkah itu adalah negeri perubahan. Kenapa saya katakan negeri perubahan? Karena negeri itu awalnya tidak ada pohon, tidak ada sumber daya alam, gak ada air sama sekali. Sampai-sampai Ibrahim pun ketika diperintahkan untuk meletakkan istri dan anaknya di tempat itu, dia bingung. Bagaimana Anda memerintahkan saya untuk meletakkan anak saya di tempat ghairi dzi zar'in, kan gitu. Gak ada zarak, gak ada tanam-tanaman gitu. Tapi subhanallah, tidak ada sejarahnya maka itu kekeringan gitu. Bahkan setiap 500 meter pasti di pinggir jalan pasti ada tempat air minum dan gratis. Subhanallah. Jadi dia adalah negeri perubahan yang sebelumnya tidak layak untuk ditempati menjadi daerah yang sangat luar biasa fasilitas sarana hidup yang tersedia di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, yang kalau kita perhatikan bahwa Makkah adalah negara yang mana hidupnya di atas fondasi spiritual. Jadi kesan spiritualnya sangat tinggi sekali, sangat tinggi. Bagaimana kita kalau datang ke Mekah itu pasti gaya hidup kita berubah total. Yang biasanya diatur berdasarkan jadwal kerja, maka ketika kita berada di Mekah, jadwal kita adalah jadwal sholat, kan begitu. Ya. Kita akan mengatur makan kita, tidur kita itu berdasarkan azan, kan begitu. Ya kan? Gak ada 5 menit lagi mau azan, tidur dulu lah. Gak mungkin itu. Sayang sekali kan gitu. Akhirnya kita ubah tuh pola hidup kita. Kapan kita tidur menyesuaikan waktu sholat. Sampai-sampai kita kadang-kadang, sudah jam 3, ini sebentar lagi mau misalnya azan pertama, itu kan ada 2 kali azan itu ya. Ada 2 kali azan itu kan. Waduh, sudah sebentar lagi mau azan pertama nih. Ya, belum masuk sholat subuh itu. Akhirnya kita cepat-cepat ke masjid. Jadi kelihatan sekali, nampak sekali bahwa negeri ini atau kota Mekah ini dibangun dengan fondasi spiritual. Yang ketiga, kearifan lokal ya. Kearifan lokal yang luar biasa di kota Makkah. Bagaimana kita perhatikan penduduk kota Makkah. Saya berbicara kota Makkah saja ya. Bukan di negeri-negeri yang, misalnya bukan di Dammam, bukan di Riyadh, bukan di Taif, bukan di Jeddah, apalagi Jeddah kan.
Beda banget itu antara Jeddah dengan Makkah, meskipun jaraknya ya berapa ya Pak ya? Biasanya perjalanan sekitar 30 sampai 40 45 menit biasanya ya. Nggak tahu berapa jarak, 100 lebih kali ya. Iya, 100 lebih. Itu penduduknya Masya Allah ya. Apa ya? Baik-baik ya penduduk Makkah itu. Apa istilahnya mengagungkan tamu gitu ya. Masyarakatnya tertutup auratnya ya. Meskipun sekarang sudah mengalami modernisasi dalam tanda kutip yang dibawa oleh NBS kan begitu, tapi yang jelas di kota Mekah masih tetap terjaga. Nah, maka syarat yang pertama disebutkan di ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Anta di sini wa anta, wawunya ini bukan dan ya. Ya Ustaz ya. Ini wawunya bukan huruf, bukan wawul atf, bukan juga wawul ibtida, tetapi dia wawul qasam. Ya. Jadi tidak diterjemahkan dan, tetapi demi, ya gitu ya. Jadi waw harful qasami, anta domirun maqsumun, ya, ya. Fi mahalli jarrin, kan fi mahalli jar. Ya majrur karena qas al maksum itu pasti majrur. Demi anta, demi engkau. Tentunya yang dimaksud dengan engkau di sini pasti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang menerima wahyu itu adalah Rasulullah. Maka di sini Rasulullah disebutkan sebagai objek sumpahan dalam rangka untuk memastikan bahwa negeri itu akan kuat, berhasil, hebat apabila ya negeri itu ditempati oleh anta, engkau ya Rasulullah. Disebutkan ya bahwa Indonesia ini tahun 2000 berapa ya? 2045 katanya ya. Itu insya Allah akan menempati posisi keempat sebagai negara yang maju gitu. Saya kemarin dengar perdebatan antara capres ya gitu ya. Jadi negara kita itu akan masuk pada posisi keempat negara maju gitu ya. Wah, ini luar biasa ini. Pasti ini berdasarkan data penilaian yang sekarang ada. Tetapi untuk itu baru mungkin analisa saja. Analisa itu artinya kemungkinan, ya bisa jadi bisa tidak. Tetapi Islam sudah mengajarkan kepada kita, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana untuk mengarah ke sana. Pastikan seluruh penduduk negerinya seperti anta, seperti engkau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu ya. Jadi kalau seluruh penduduk negeri itu kualitas hidupnya seperti baginda Rasulullah, udah. Mulai dari mana nih? Mulai dari pola makan. Pola makannya seperti baginda Rasulullah, yang tidak makan kecuali patokannya kalau dia bekerja. Kalau nggak bekerja nggak makan. Beramal soleh, jadi harus produktif. Memastikan produktivitas tinggi, baru selesai. Baru setelah itu disesuaikan makan. Jadi kalau dia tidak produktif, ya jangan makan. Kan begitu ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Kan begitu. Jadi disandingkan perintah makan yang baik-baik dengan amal soleh. Artinya kalau nggak beramal soleh, jangan makan deh gitu. Dan subhanallah, berarti kan produktivitasnya tinggi ya. Apalagi ya kepemimpinan. Jangan tanyakan Rasulullah soal amanah. Amanah, Rasulullah itu memang sudah terkenal amanah, makanya dipanggil Al-Amin. Ketika Ka'bah dipugar, kemudian batunya dilepasin, kemudian saatnya dipasang kembali ke posisinya yang semula, semua suku ingin mengambil
ingin mengambil kesempatan untuk menempatkan itu ke tempat semula, tapi yang lain juga tidak ridho. Akhirnya mereka sepakat untuk menentukan hakim, siapa yang layak memutuskan ini dan siapa yang layak mewakili mereka soal kemuliaan ini. Dan mereka sepakat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu SK-nya sebagai nabi belum turun, tetapi ketenaran beliau, sifat beliau yang sudah terkenal yaitu Al-Amin, yang bisa dipercaya, amanah, itu sudah melekat jauh sebelumnya, sebelum menjadi nabi. Ya. Maka di dalam Al-Quran pun berbicara soal amanah sudah jelas. Di mana itu, di surah Al-Anfal kalau nggak salah itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati Allah, jangan juga kau khianati Rasul, sehingga kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, sedangkan kalian mengetahui. Jadi kita sebagai muslim ketika hendak berkhianat, di depan mata kita yang lebih awal bukan masalah pekerjaan, kemudian konsekuensi sanksi yang akan kita dapatkan. Terlebih dahulu yang muncul di mata kita adalah Allah dengan kemurkaannya, Allah dengan azabnya, Allah dengan mencabut keridhoannya. Baru setelah itu Rasulullah yang mungkin tidak mau menengok kita di hari kiamat nanti, tidak mau memberikan kita minuman dari telaga Al-Kautsar, bahkan tidak mau mengakui kita sebagai umatnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tidak diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir nanti. Makanya di awalnya kan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang amanah disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini sangat luar biasa, ya. Jadi paradigma amanah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat ini. Surah Al-Ahzab ini kan surah yang ke-33. Setelahnya itu surah Surah Al-Anbiya, ya. Ya, surah Al-Anbiya. Sebelumnya surah Sajadah. Ayat ini berada di posisi di ayat 72. Ayat selanjutnya di akhir, ini terakhir ini. Jadi kan surah Al-Ahzab kan sampai 73 ayat aja, ya. Di 72-nya itu kan inna aradnal amanah dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-73 apa itu? Liyu'adzibal liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang sebelumnya itu kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, itu. Coba perhatikan kata Allah, inna aradnal amanah, sesungguhnya kami telah arad itu artinya memperlihatkan, menawarkan. Pasti orang kalau menawarkan ya harus diperlihatkan. Maka kalau tawaran tapi tidak diperlihatkan, secara hukum jual beli nggak sah, ya. Itu namanya jual beli kucing di dalam karung gitu, ya, nggak nampak. Maka harus di display gitu, ya. Makanya kalimat arada itu artinya display, ya, menawarkan secara menampakkan. Nah, ketika Allah menawarkan amanah itu, kepada siapa amanah ini ditawarkan? Masya Allah,
menawarkannya kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Biasanya kita sebagai pedagang, sales, ya, kalau kita menawarkan sesuatu, kita sesuaikan calon pembeli. Betul tidak Pak ya? Mobil ditawarkan ke anak yang usia 10 tahun. Kira itu mobil sungguhan atau mobil-mobilan? Kan mobil-mobilan pastinya. 10 tahun mau diapain ke mobil yang beneran? Tapi kalau seorang pejabat punya pendapatan besar, kaya dan sebagainya, kita tawarkan mobil pas, bukan mobil kecil. Ya minimal 1 miliar lah harganya. Makanya kalau kita datang ke showroom mobil juga kadang-kadang penampilan juga harus disesuaikan gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Atau kadang-kadang yang salesnya juga kadang-kadang melihat setengah mata gitu kalau ngelihat penampilannya, kurang ini mau beli atau apa sih ya gitu. Jadi ada kelayakan. Nah di sini amanah ditawarkan kepada langit, bumi dan menunjukkan bahwa amanah ini. Ya lihat aja calon yang ditawarkan gitu loh. Melihat yang ditawarkan saja sudah menunjukkan kualitas yang barang tawaran itu, barang yang ditawarkan itu, yaitu amanah. Jadi amanah itu berat sekali. Lalu ditawarkanlah ke wa asfaqna minha. Di sini kalimatnya Allah tidak tinggalkan kalimat wa asfaqna minha. Mungkin waktu itu kita berkata fa abaina ayyahmilnaha, fa abaina ayyahmilnaha. Langit bumi dan gunung enggan atau menolak menerimanya. Mungkin kita menganggap udah selesai. Ternyata Allah perlihatkan alasannya. Apa alasan yang membuat langit, bumi dan gunung tidak mau menerima amanah tersebut? Ternyata asfaqna minha. Mereka khawatir. Mereka takut. Jadi takut mereka terhadap amanah ini untuk dibawa. Disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, silakan bisa dibaca di dalam tafsir Al-Baghawi, juga disebutkan di dalam tafsirnya Al-Mansur. Imam Al-Tantawi mengatakan bahwa di situ Allah setelah menawarkan kepada yang 3 ini dan mereka menolak, kemudian ditawarkan kepada Adam. Adam bertanya, amanah ini apa? Amanah ini apa ya Allah? Kemudian Allah menjawab, amanah ini adalah jika kau menjalaninya dengan baik, maka kamu akan diberikan kenikmatan sebagai pahala. Tapi kalau kamu tidak jalankan, maka kamu akan mendapat azab akibat. Kemudian apa kata Allah? Wa hamalahal. Saya kira di situ pakai fa. Saya kira di situ saya awalnya hafalnya pakai fa ya. Tetapi wa hamalaha ya saja. Wa hamalahal insan. Berarti kalau waw, berarti ada waw dengan fa kan beda ya. Meskipun sama-sama menggabungkan antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya, tetapi secara waktu berbeda. Waw itu kesannya tidak menunjukkan waktu yang cepat antara pergantian kegiatan dengan kegiatan selanjutnya. Atau kadang-kadang bisa artinya berganding. Tapi kalau fa maknanya litarafi, lil faur ya, lil faur artinya segera. Nah di sini pakai waw. Wa hamalahal. Lalu manusia membawanya, memikulnya. Nah, penting sekali Allah meletakkan di ayat terakhirnya itu dengan kata-kata innahu kana zaluman jahula. Bagusnya mungkin saya larinya ke sana ya. Karena ini penting ya. Sekarang ini kan banyak lagi ramai soal amanah ya. Pilih saya kan itu amanah kan itu ya. Coba saya masukkan di sini ya. Kita cari di sini ya. Surah yang ke-33 Al-Ahzab ayatnya 72 ya. Coba perhatikan 2 ayat terakhir ya. Di situ kan di ayat 72 ini kelihatan ya. Ya. Di ayat 72 Allah tutup dengan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia insan, larinya ke insan. Zaluman jahula. Zalum ismu tafdil. Dari zalim ismu tafdilnya adalah zalum. Kenapa zalum? Karena sering melakukan sehingga jadi tafdil gitu. Dia sering berbuat zalim. Jahul karena kebanyakan bodohnya maka disebut jahul gitu. Jadi ismu tafdil. Tetapi masya Allah
Di ujung ayat 73 ditutupnya dengan apa? Kalau ini sifatnya manusia yang menerima amanah. Sekarang sifatnya Allah yang memberikan amanah. Ditutup dengan wa kanallahu ghafurur rahim. Ya. Dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya melihat, ini mohon maaf, silakan dikritisi atau mari kita diskusi. Bahwa ternyata Allah memberikan amanah itu bukan tujuannya untuk kita berhasil menjalankan amanah, Pak. Mohon maaf. Kalau berdasarkan ayat ini ya. Wah, ini bahaya nih Ustaz menyampaikan sesuatu. Karena di sini tidak ada konteks Allah memberikan pertama pakai huruf lam. Tadi kalimat liyu'adziba di ayat 73. Saya baca kata Imam Sya'rawi, lam di sini bukan lamut ta'lil yang artinya karena. Jadi Allah memberikan amanah karena supaya dia berhasil, bukan. Tetapi target. Jadi lamul ghayah. Makanya diterjemahkan di dalam terjemahan itu sehingga. Kalau hingga kan artinya ujungnya, target. Sehingga, bukan karena. Bukan gitu. Bukan diterjemahkan karena Allah mengazab, kan bukan begitu. Tetapi sehingga. Makanya disebut lamul ghayah, bukan lamul ta'lil. Artinya apa? Allah letakkan amanah kemudian diterima oleh manusia dalam rangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membedakan mana yang munafik, mana yang musyrik, mana yang mukmin. Orang kalau memegang amanah itu ada 3 jenis. Ada yang ketika menawarkan amanah, oh saya ini baik loh, dibuatlah pencitraan. Kan begitu. Munafik itu kan menampakkan yang baik, menyembunyikan yang buruk. Makanya hati-hati ketika memberikan amanah, jangan yang mengandalkan yang nampak tapi kita tidak tahu yang apa sebenarnya dia. Itu hati-hati. Yang kedua adalah musyrik. Musyrik itu kan kesannya adalah dia tidak mampu mengandalkan, dia tidak mengandalkan kepada Allah, tetapi mengandalkan kepada selain daripada Allah, atau menyamakan Allah dalam setara atau sejajar gitu. Artinya dia bermain di mana-mana gitu dalam menjalankan amanah, tidak punya idealisme, tidak punya apa istilahnya, tidak punya idealitas gitu ya. Tetapi yang Allah bagi di sini kan 3, al-mu'min, orang yang beriman. Jadi kelompok 3 dia berbicara. Artinya Anda ketika menerima amanah jangan menjalankan amanah dengan cara munafik, jangan cara musyrik. Sehingga nanti Allah akan mengazab lewat hadirnya amanah ini, Allah akan mengazab orang munafik dan orang musyrik. Oke, kalau munafik dan musyrik diazab, logika kita masuk. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan amanah, kan begitu? Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat di situ wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Mari kita kritisi. Kenapa Allah mengampuni dosa? Maka orang beriman ketika menerima amanah, seharusnya kan logika kita ya diberikan pahala dong. Karena sudah menjalankan amanah dengan baik, kan begitu ya Pak ya? Berikan penghargaan dong. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala justru mengampuni gitu loh? Berarti ada dosakah di situ ya Allah? Artinya kalau menurut saya, ini mohon maaf, ini bisa salah dan kemungkinan salah. Artinya, wahai hambaku, selama kamu menjalankan amanah itu dengan status keimanan, saya tidak memperdulikan soal kamu berhasil ya menjalankan amanah itu sesuai dengan prediksi saya, ekspektasi saya. Karena ekspektasi Allah tidak akan bisa kita sentuh, saudara-saudara. Kan yang memberikan, yang menawarkan ini siapa? Allah kan? Berarti Allah punya ekspektasi kan? Dan untuk mencapai ke ekspektasi Allah sangat berat sekali. Kalau mau persis seperti Nabi Ibrahim, dan siapakah yang bisa melakukan seperti Nabi Ibrahim? Ketika diminta anaknya untuk disembelih, dia laksanakan. Gak ada. Bahkan Rasulullah di dalam satu hadis mengatakan
itu ya, semua apa itu ya yang di dalam illa anna tidak ada yang masuk surga dengan amalku. Ada kan hadisnya gitu ya? Tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalnya. Ada hadisnya gitu. Ingat ya? Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, meskipun anda juga ya Rasulullah. Iya, meskipun saya. Hanya saja Allah memberikan saya rahmatnya, kan begitu. Ayyataghammadanillahu birahmatihi wa fadlihi. Kan begitu di dalam hadis itu. Artinya, menjalankan amanah yang Allah tawarkan kepada kita, lalu kita jalankan sesuai dengan ekspektasi yang memberikan amanah, tidak akan bisa kita sentuh, tidak akan bisa sempurna. Maka Allah tawarkan adalah apa? Ampunan. Karena ketika menjalankan amanah, itu tadi sifatnya tuh zuluman jahula. Bagaimana Anda bisa menjalankan amanah yang saya tawarkan, wahai manusia, di saat sifatmu sendiri adalah zuluman jahula? Maka kemudian Allah hadirkan sifat yang terakhir, Allah cantumkan sifat Allah di ayat terakhir. Wahai hambaku, ketika engkau menerima amanah itu, tidak apa-apa kamu zaluman, karena saya punya sifat Ghafura, Maha Pengampun. Aku ampun. Tapi syaratnya apa? Kamu jalani amanah itu, kau terima amanah itu dengan status iman. Jangan pernah berganti dengan sifat yang lain, yaitu munafik atau musyrik. Iman. Ya kan begitu? Yang kedua, kalau kamu sering berbuat salah, keliru dalam mengambil keputusan, tenang saja. Saya punya sifat rahimah, Maha Pengasih. Tapi syaratnya, Anda ketika menjalani amanah itu tetap statusnya adalah iman. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan iman itu apa itu di dalam hadis? La yasriku sariku wa huwa yasrik. La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Gak mungkin pencuri ketika dia mencuri, di saat dia mencuri dia sedang beriman. Ya, hadisnya sahih. La yasriku sarik, seorang pencuri ketika mencuri, hina yasrik, pada saat dia menjalankan aksinya untuk mencuri, saat itu dia sedang beriman, gak mungkin. Pasti dia lepaskan imannya di dalam dari hatinya, baru dia bisa menjalankan pencurian. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan apa itu di dalam Al-Quran itu? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Gitu ya? Ma ja'alallahu li rajulin, apa itu? Mana ada ayatnya? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menciptakan seorang hamba yang di dalam hatinya itu ada dua tempat. Satu aja. Kalau kita letakkan iman, maka selain iman akan keluar. Tapi kalau kita keluarkan iman, maka selain iman itu akan masuk. Maka pertanyaannya itu tadi, silahkan ya, apa istilahnya, boleh jadi amanah yang kita jalankan tidak sempurna, nggak ada masalah. Innallaha kana ghafurur wa kana Allahu ghafurur rahim. Tapi permasalahannya adalah dalam proses menjalankannya itu jangan pernah lepaskan. Nah, itu saudara-saudaraku yang ingin saya tekankan dari kalimat wa anta hilum bihadzal balad. Tetapi karena waktu juga terbatas ya, maka kita cukupkan di sini saja di ayat yang kedua, karena ini yang sekarang kita butuhkan. Kita sedang menitipkan harapan kita. Ingat, amanah itu disebutkan di dalam penjelasan amanah yang paling berat apa? Ketika mereka apa istilahnya? Ketika ini kalimat inna aradal amanah tadi ya. Jadi para ulama berbeda pendapat apa itu amanah gitu ya. Kalau tadi kan sifat-sifat amanah sudah kita sebutkan. Apa itu amanah? Ada yang mengatakan amanah itu adalah syariat. Syariat itu adalah. Ada yang mengatakan Al-Quran. Al-Quran itu amanah Pak. Nanti di akhirat kita akan ditanya seberapa
seberapa intensifkah kita berinteraksi dengan amanah, yaitu dengan Al-Quran. Ada juga yang mengatakan amanah itu adalah sholat, maka sholat itu adalah amanah. Ada juga yang mengatakan amanah itu adalah hidup, usia. Makanya akan ditanya, kebanyakan amanah itu pasti ditanya. Maka salah satunya adalah hidup kita. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba masuk surga atau neraka sampai dia ditanya tentang 3 perkara. Yang pertama adalah an umrihi, tentang umurnya. Yang kedua adalah an syababihi, tentang masa kuatnya, masa sehatnya, masa luangnya. Dan yang ketiga adalah ilmunya, an ilmihi. Yang keempat adalah an malihi, min aina iktasaba wa kaifa anfaqa. Ditanya soal harta, dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia menghabiskan. Tetapi ada satu, Ibnu Abbas juga yang menjelaskan, dan seberat-beratnya amanah itu adalah al-wadi'ah, titipan. Ya, seberat-beratnya amanah itu adalah titipan. Mari kita pikirkan titipan. Titipan itu bisa dua. Titipan berupa barang, titipan berupa harapan. Betul ya Pak ya? Kalau kita janji, itu kan memberikan harapan kepada orang yang kita janjikan. Berarti itu kan titipan. Begitu juga barang, titipan itu. Makanya ada yang mengatakan salah satunya adalah utang, itu adalah titipan. Maka paling berat di antara amanah itu adalah titipan, al-wadi'ah. Termasuk istri kita, itu titipan dari mertua kita. Sudahkah kita jalankan? Kita sudah berikan hak mereka. Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang dititipkan oleh walinya ketika kita mengucapkan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, itu wadi'ah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan seberat-beratnya amanah itu adalah titipan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.